Kalau tadi disampaikan bahwa tiba-tiba ada Anies Baswedan, Joko Widodo, ya, dua sosok yang banyak simpatisannya, banyak pendukungnya, tiba-tiba kelihatan di hari-hari terakhir. Fenomena apa ini? Silakan. Tapi nggak usah sebut endorse di calon mana ya, karena masa tenang nih, nggak boleh. Gimana cara ceritanya kalau kagak? Dia kan udah tahu semuanya. Iya, maksudnya gini kan kenapa Anies tiba-tiba berada dukungan kepada Pram dan Dul, Oke. ya kan? Itu begini. Ya, silakan. Anies itu setelah dia gagal menjadi gubernur, setelah penjegalan terhadap dia berhasil, dan pemufakatan jahat tanggal 19 Oktober itu dilangsungkan, lalu pada saat 27, 28, 29 proses berjalan, di tanggal 30 Agustus ada ratusan, bukan puluhan, bahkan ratusan warga dari Kampung Bayam, dari Kampung Akuarium, dari warga miskin kota datang ke rumah Anies. Oke. Pada saat itu. Dan hari itu menjadi hari bertangis-tangisannya mereka kepada Anies, yang mereka teriakan, "Pak, kami gelap, Pak. Pak, kami tak tahu lagi bagaimana nasib kami ke depan, Pak. Ya Allah, tolong kami." Mereka menangis meratap kepada Anies. Sebagian besar itu adalah warga Kampung Bayam yang haknya dia, yang sudah mendapatkan nomor rumah. Sampai hari ini mereka tidak mendapatkan rumahnya. Dan bagi Anies itu menjadi beban psikologis. Karena dia sudah menjanjikan ketika dia membangun JIS, masyarakat di sana akan dibangunkan rumah. Selesai JIS dibangun, dibangunkanlah rumah-rumah untuk warga Kampung Bayam. Lalu kemudian Anies tidak berhasil menyelesaikan secara administrasi karena waktunya dia berakhir di 16 Oktober. Tetapi dia sudah buat rapat dengan Wali Kota Jakarta Utara, dengan Jakpro dan lain-lain untuk warga Kampung Bayam itu bisa masuk. Sampai hari ini mereka tidak bisa masuk. 2 tower di Kampung Akuarium sampai hari ini belum terbangun. Lalu banyak lagi hal lainnya buat warga-warga miskin di kota ini tentang akses air bersih dan lain-lain dan sebagainya. Intinya mereka kecewa dan melapor itu ke Mas Anies. Intinya mereka kecewa melapor kepada Anies. Baik. Lalu ketika setelah MK tidak mengabulkan kolom kosong, Ya. lalu Mas Pram bertemu dengan Anies. Oke. Nah, di situ ada kesamaan visinya. Ada deal yang sangat jelas bahwa Anies mau membantu Mas Pram, mau mendukung asal masalah warga Kampung Bayam diselesaikan, asal masalah warga Kampung Akuarium diselesaikan, agar persoalan-persoalan warga miskin kota yang selama ini menjadi fokusnya Anies juga menjadi visinya Mas Pram. Alhamdulillah itu ketemu, dan memang visinya Mas Pram dan Bang Dul juga sama, visinya ke sana. Jadi itu. Nggak ada kaitan ke faktor tiba-tiba Pak Jokowi masuk. Nggak ada korelasinya itu. Sama sekali. Nggak ada. Dan waktu, saya tahu Bung Geis dekat dengan Mas Anies Baswedan. Ketika Pak Jokowi masuk kemudian, dalam tanda kutip ya, mengendorse calon yang satunya. Ya. Tadi karena sebutan, saya sebutan juga. Ke Ridho ya, Ridwan Kamil Suswono. Lalu kemudian Mas Anies sempat berbicara apa? Nggak bicara. Jadi sama sekali. Sama sekali. Jadi dia suruh kita menahan diri agar tidak dihadap-hadapkan dengan Pak Jokowi. Gimana? Dia suruh kita menahan diri agar tidak dihadap-hadapkan dengan Pak Jokowi. Oh, sempat bicara seperti itu? Anies kan orangnya yang sangat tidak mau ya dalam posisi yang dihadap-hadapkan. Kan enggak. Bahkan pada saat kampanye Akbar terakhir, karena dia dengar para mantan presiden akan hadir di kampanye Akbarnya Ridwan Kamil, Anies lebih memilih datang di kampanye Pramono yang dia buat sendiri dengan 15.000 relawan. Dia nggak datang waktu itu memang. Dia nggak datang. Hanya keluarganya. Dia ikut ke Kapuk, tapi anak-anaknya datang. Ya. Ya. Oke.